Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farida Istiqomah, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara, akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.2. Refleksi model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah 1. Mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidikan dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Kedua, memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang guru sebagai among yang bertugas menuntun murid dan menghamba pada anak. Ketiga, menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berhubungan dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, murid bukanlah kertas kosong. Momen yang menantang bagi saya adalah 1. Melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mengerjakan setiap tugas dengan batas waktu, terutama tugas kolaborasi yang hanya diberi waktu sehari untuk berdiskusi dan membuat bahan presentasi bersama rekan sesama calon guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dengan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan menghamba pada anak. Pendidikanlah harus berorientasi pada siswa untuk menumbuh kembangkan sesuai bakat dan minatnya. Hal ini sesuai dengan modul 1.2 yaitu pada nilai guru penggerak berpihak pada murid dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan di tengah jalan yang tak tahu arah dan tujuan akan peran saya sebagai seorang guru selama ini. Mengajar karena kewajiban saja tanpa memikirkan perubahan pada murid. Padahal menuntun merupakan tanggung jawab seorang guru. Setelah pendidikan guru penggerak ini, saya seperti pucuk dicinta ulam pun tiba. Tidak disangka mendapat banyak ilmu pengetahuan. Saya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki pembelajaran. Saya tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dan berbagi. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif, yaitu anak harus mencapai di atas kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Saya menganggap pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk diam, mendengarkan penjelasan guru, dan guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher center. Saya jarang merefleksikan pembelajaran. Saya jarang berkolaborasi dengan teman sejawat. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan berinovasi supaya pembelajaran lebih menyenangkan, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktis. Yang keempat, perencanaan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah berpihak
pada murid, yaitu sebagai among dan menuntun. Kemudian, inovatif, saya harus berani berkarya. Kemudian, reflektif, saya harus berpikir terbuka dan mau bertanya kepada orang lain, kepada teman sejawat, dan kepada orang yang lebih senior. Mandiri, saya harus punya inisiatif untuk bergerak. Kolaboratif, saya harus mau bekerja sama dalam komunitas praktis. Selain itu, juga mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.